Gimana kabar penikmatu? Alhamdulillah saya juga Pak baik pagi ini. Saya dengar hari ini Ibu Novi mau melakukan coaching. Betul sekali. Nah, saya kan di coaching kegiatan Ibu Novi bertugas sebagai pengamat. Sebelum kita melakukan coaching nanti, ada baiknya kalau kita berdiskusi dulu nih Ibu Novi. Penilaian apa nih yang mau Ibu Novi inginkan dari kegiatan coaching nanti? Tentunya penilaian itu yang bebas dari asumsi saya sendiri dan juga bebas dari penilaian, yang mana tentunya harus fokus pada pengembangan area masalah dari si coach yang kita coba coaching ini. Jadi di penilaian nanti Ibu Novi ingin yang ingin fokusnya ya Bu Novi ya, itu tentunya Ibu Novi harus menyampaikan pertanyaan yang bebas dari penilaian, kemudian dari asumsi, kemudian Ibu Novi harus fokus pada area pengembangan yang ingin kita kembangkan dari si diri coach. Nah, selanjutnya nih Bu Novi, dari percakapan coaching nanti nih, kira-kira kompetensi apa sih yang harus dimiliki oleh seorang coach? Sebenarnya kan ada 3 ya. Betul. Ada 3 yaitu bagaimana kehadiran penuh, Betul. kemudian mendengarkan dengan aktif, dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik sekali Bu Novi. Dari ketiga itu kira-kira mana nih yang ingin Ibu Novi kembangkan lebih dalam lagi? Baik, barangkali pada poin yang ketiga yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot nanti. Ibu Novi bisa sampaikan lebih spesifik nih. Dari pertanyaan berbobot itu kira-kira mana nih yang mau dikembangkan lagi? Apakah yang mau bahwa penyampaian yang Ibu Novi lakukan harus bebas dari asumsi tadi? Betul, itu juga salah satunya. Ini. Dan juga nantinya saat si coach ini mampu untuk menyampaikan kata kunci. Betul. Itu kalimat yang telah disebutkan tentunya yang oleh si coach tadi, kemudian mampu diulang kembali dan bebas dari asumsi yang lain tadi, maka itu berarti sebenarnya indikator dalam mengajukan pertanyaan kedua. Oke, siap. Berarti indikator bisa disimpulkan Bu Novi ya, bahwa indikator pencapaiannya nanti yang Ibu Novi inginkan adalah Ibu Novi dapat menyampaikan pertanyaan yang bebas dari asumsi, bebas dari penilaian, menilai coach maksud saya, kemudian Ibu Novi bisa fokus pada pengembangan potensi yang dimiliki coach, dan yang terakhir Ibu Novi bisa menyampaikan pertanyaan yang berbobot dengan rasa gitu ya. Siap Bu Novi. Terima kasih. Kita nanti ketemu aja di kegiatan coaching ya. Terima kasih Bu Novi ya. Selamat siang Pak Dede. Siang Bu, semua. Terima kasih sudah mau berhadir memenuhi undangan saya. Nah, pada kegiatan kali ini nih Bapak Dede dan Ibu Novi akan melakukan kegiatan coaching. Siap. Jadi permasalahan apa yang dimiliki oleh Bapak Dede silahkan disampaikan kepada coach kita Ibu Novi. Waktu dan tempat, silakan. Waalaikumsalam Bu Novi. Siang Bu. Alhamdulillah baik. Gimana kabar Bu Novi? Alhamdulillah baik juga Bapak. Ada waktu ya Bu? Ada. Bapak, jadi ini saya persiapkan secara luar biasa untuk Bapak karena sibuknya mengerjakan kegiatan kita ya Pak. Siap. Hari ini kurang lebih insya Allah 10 menit saya akan mencoba untuk menyimak mengenai hal apa yang ingin Bapak belajar saya diskusikan pada kesempatan yang hari ini. Iya, ini saya punya unek-unek nih Bu, permasalahan ya mungkin ya, tentang bagaimana cara saya itu untuk bisa menyelesaikan. Kalau saya ini harusnya punya tugas pokok sebagai seorang pendidik gitu ya Bu ya, tapi karena kebanyakan tugas tambahan selain sebagai tugas yang mengajar di kelas, jadi tugas mengajar saya itu agak terbengkalai gitu ya, tidak maksimal gitu, saya merasanya tidak maksimal. Sehingga saya perlu ada solusi untuk bisa menyelesaikan permasalahan itu. Betul, tidak maksimal. Iya. Jadi rencana tujuan pertemuan kita pada hari ini, coaching kita pada hari ini adalah Iya, saya ingin
mencari solusi ya, ada penyelesaian atau ada aktivitas yang bisa saya lakukan untuk bisa saya tugas saya sebagai pendidik maksimal gitu ya, untuk tugas tambahan saya juga bisa berjalan seperti yang sedia kala. Jadi pertemuan kita pada hari ini menurut Pak Dede tadi tujuannya adalah bagaimana mencari solusi ya Pak. Solusi terhadap masalah Pak Dede, di mana Pak Dede saat ini merasa banyaknya tugas pokok pembekalan yang artinya tugas lain. Iya. Nah baik Pak, ini Pak Dede nih Pak, apa sih Pak ukuran keberhasilan bahwa nantinya Pak Dede menemukan solusi atas hal itu? Kalau menurut saya sih seharusnya kalau saya bisa mengajar di kelas dengan baik gitu ya, yang bisa mengakomodasi atau memberikan pembelajaran yang sesuai kebutuhan mereka, dan itu sudah saya laksanakan dengan baik, kemudian saya juga bisa menyelesaikan tugas tambahan saya dengan baik, itu sih saya maunya seperti itu. Jadi saya bisa, satu sisi saya tugas pokok saya tidak terbengkalai, saya juga bisa menyelesaikan tugas tambahan saya dengan baik. Itu sih Jadi ukuran keberhasilan tadi adalah keseimbangan antara seimbang. baik tugasannya dalam hal yang ada di sekolah, kemudian juga tugas lain di luar tugas Bapak juga dilakukan dengan baik. Nah menurut Bapak nih Pak, kesempatan yang Bapak miliki sekarang, kesempatan yang Bapak miliki untuk menyeimbangkan antara tugas pokok itu dengan tugas lain di luar sekolah bagaimana? Kesempatan ya, kalau ditanya kesempatan berarti saya Apakah ada peluang? sepertinya sih bisa ya, sepertinya bisa Bu. Tergantung bagaimana sepertinya saya memanage waktu saya gitu ya, sebagai seorang pendidik juga sebagai seorang yang mempunyai tugas tambahan di luar sekolah. Jadi menurut saya kalau saya memang betul-betul bisa membagi waktu dan konsisten dengan hal itu, mungkin bisa sih ya terlaksana untuk yang di pendidik juga bagus dan tugas tambahan juga terselesaikan. Jadi jangan sangat membagi waktu Pak ya, juga Iya. tadi. Gitu. Saya insya Allah nanti Bapak akan bisa untuk melaksanakan tugas waktu yang baik dan juga tugas di luar dari tugas Bapak nanti ya. Nah menurut Bapak nih Pak, kalau dari skala 1 hingga 10, kalau misalnya nih sebelumnya Bapak mampu melakukan Bapak itu dengan baik sebelumnya di atas 10, saat ini kira-kira Bapak posisinya gimana Pak? Berapa ya? Kira-kira 6 kali ya? 6 ya? Angka 6 ya Pak Betul. ya. Nah kira-kira nih Pak, Bapak ingin mencapai di angka berapa nih kira-kira kembali hal itu? Kalau menurut saya sih untuk jadi yang 10 kayaknya tidak mungkin ya. Terlalu apa sempurna gitu, tidak memungkinkan. Jadi mungkin menurut saya dalam skala 1 sampai 10 saya pilih 8 ya. Ada 2 tingkatan sih mungkin yang perlu ditingkatkan. Jadi dari sekarang 1 hingga 10 tadi, aslinya menurut Bapak dari angka 6 dan Bapak berusaha untuk Untuk mencapai angka 8. 8 betul. Agar bisa menjalani proses dengan baik. Baik. Terus buat Dengan baik. Dan menurut Bapak Dede ini, kekuatan yang Bapak Dede miliki untuk mencapai tujuan itu bagaimana? Apa saja? Apa ya? Sepertinya sih saya sebenarnya bisa gitu ya membuat weekly planner gitu ya, atau apa namanya, rencana mingguan gitu ya, atau supaya bisa ada langkah-langkah yang harus saya lakukan dalam setiap hari itu supaya saya bisa fokus mengerjakan apa yang menjadi tugas pokok saya pada hari itu, kemudian saya juga membagi waktu untuk bisa menyelesaikan tugas tambahan saya. Jadi mungkin lebih menentukan ke prioritas ya, tujuan prioritas dulu yang mana harus diselesaikan gitu sih ya mungkin sepertinya. Jadi itu kekuatan Bapak Dede tadi. Iya, menentukan Dimana Bapak Dede mencoba membuat tadi planner. kemudian juga pemerintah akan menentukan prioritas mana Pak yang sebenarnya harus Bapak Dede kerjakan dulu. Betul. Agar nantinya fokus diselesaikan dengan baik dan juga tugas keluar kewajiban sekolah juga bisa terpenuhi dengan baik. Iya. Ya. Baik. Nah, menurut Bapak untuk dapat melakukan hal itu nih, Pak, hambatan apa yang kira-kira atau gangguan apa ini kira-kira yang dapat menghalangi Bapak untuk dapat melaksanakan hal itu? Kayaknya sih kembali ke pribadi saya ya. Mungkin karena saya ini mudah terdistrak gitu ya, atau kurang apa ya, kurang konsisten gitu ya, untuk bisa menyelesaikan apa yang sudah saya rencanakan. Jadi kayaknya balik lagi ke komitmen saya untuk bisa menyelesaikan
rencana yang sudah saya buat itu. Sebelumnya sih saya belum pernah ya bikin rencana, tapi kadang pernah ada bikin rencana tapi bukan dalam bentuk satu minggu, hanya dalam bentuk apa namanya, khayalan aja. Misalnya saya nih besoknya maunya ini dulu deh dikerjakan, terus ini, tapi pada kenyataannya ternyata tidak seperti yang saya bayangkan gitu. Memang belum ada saya menulis secara rinci tentang kegiatan saya gitu ya. Jadi kayaknya kembali ke saya pribadi sih ya, tentang komitmen saya untuk bisa menyelesaikan atau melaksanakan weekly atau rencana yang sudah saya buat. Berarti hambatan atau gangguan yang dapat mengalami pandemi itu adalah dari diri sendiri ya Pak ya? Betul, Bu. Bagaimana konsentrasi diri kita, bagaimana komitmen diri kita terhadap hal itu. Kan Bapak nih, solusinya bagaimana untuk memecahkan adanya gangguan atau hal itu? Solusinya berarti kayaknya saya memang harus lebih meningkatkan komitmen ya. Mungkin bisa jadi saya memberi reward ke diri saya sendiri gitu ya, jika saya sudah menyelesaikan rencana yang sudah saya buat, atau saya memberi sanksi ke diri saya sendiri gitu ya kalau saya tidak melaksanakan rencana yang saya buat gitu ya. Dan mungkin saya juga bisa masuk bantuan orang lain gitu ya, untuk bisa mengingatkan mungkin, atau bisa membantu saya untuk menemukan saya fokus lagi untuk menyelesaikan sesuai rencana yang saya buat. Ini Pak Dedek menyebutkan beberapa rekomendasi yang akan menjadi dilakukan Betul. maupun juga mana yang pertama yang Bapak sendiri lakukan. Menurut Bapak nih, jangka waktunya Pak kira-kira untuk melakukan berapa lama? Kalau berapa lama berarti saya coba 1 minggu dulu ya, kan tadi saya katakan di awal itu saya ingin membuat rencana mingguan. Kalau mungkin mingguan sudah bisa saya laksanakan dengan baik, baru nanti mungkin saya bisa bulanan gitu ya, supaya apa saja yang ingin saya laksanakan dalam waktu 1 bulan itu bisa terlaksana dengan baik. Mulai besok atau minggu depan? Mulai minggu depan deh kayaknya, karena weekend ini kan saya masih bikin jadwal dulu gitu ya, apa saja saya list, mungkin saya bikin nanti dalam bentuk digital gitu ya, supaya bisa memudahkan mengingatkan. Setelah itu nanti aplikasinya dari hari Senin 1 minggu ke depan, mudah-mudahan. Kan akan mencoba memulai dari Mulai, yang Bapak rencanakan. Nah, ukuran keberhasilan dari Berarti saya kalau sudah melaksanakan sesuai rencana, berarti bisa dikatakan berhasil ya, bisa dikatakan saya menyelesaikan itu. Dan pastinya kalau sesuai rencana, otomatis tugas saya sebagai pendidik, tupoksi saya sebagai guru di kelas tidak terbengkalai gitu ya, dan tugas saya sebagai tambahan juga tidak terbengkalai. Itu sih. segala yang dilakukan kemudian juga Bapak berjalan dengan baik, yang kemudian juga berjalan dengan baik, akhirnya sudah berhasil. Sudah berhasil, betul. Dan jika tiba-tiba nih Pak, terjadi lagi gangguan kemudian yang bukan dari diri kita, adanya hadirnya yang tidak konsisten dari bagaimana nih cara Bapak mengatasi gangguan itu? Gimana ya? Kayaknya sih tadi kembali ke orang yang perlu bantuan kolaborasi dengan teman sejawat gitu ya. Mungkin bersama-sama membuat weekly planner, kemudian merealisasikannya bersama. Akan ada orang yang mengingatkan mungkin ya, untuk bisa mengerjakan itu sehingga fokus lagi. Kita saling mengingatkan gitu, dengan teman rekan sejawat supaya bisa kembali fokus ke rencana yang sudah dibuat. Pasti ada orang-orang yang akan bantu Bapak tersebut ya, rekan sejawat tadi, kemudian juga memperhatikan sudah ada apa yang Bapak lakukan. Betul. Siap. Berapa lama nih Pak seperti itu ke depan? Atau mungkin Bapak dari awal mulai apa yang dilakukan Berarti nanti kita diskusi lagi weekend minggu depan, Bu. Setelah saya bisa memastikan saya sudah selesai melaksanakan weekly planner. 2 minggu ke depan. Oh, mungkin bisa 2 minggu. Ya. Siap. Siap, Bu. Betul.
alhamdulillah ya, saya sudah merasa agak sedikit tercerahkan gitu ya. Sudah punya gambaran apa sih yang harus saya lakukan nanti dalam social media ke depannya. Jadi yang pertama saya harus bikin weekly planner dulu, rencana dulu. Kemudian setelah di weekly itu saya tentukan fokus atau apa yang menjadi prioritas saya untuk bisa diselesaikan. Itu sih Bu ya. Jadi katanya Sudah pulang Bu, alhamdulillah. Sudah punya gambaran. Iya. Senang. Iya Ibu. Sama-sama Bu. Saya juga terima kasih. Siap. Siap semangat. Waalaikumsalam. Selamat siang Bu Novi. Ini siang jenis mati. Kita ketemu lagi. Tadi Ibu Novi sudah melakukan kegiatan coaching. Nah, saya ingin tahu nih bagaimana perasaan Ibu Novi setelah melakukan coaching dan apa saja yang sudah Ibu Novi lakukan pada kegiatan coaching tadi. Jadi alhamdulillah saya merasa bahwa dalam coaching itu saya sudah melaksanakannya dengan benar sesuai dengan alur tirta, di mana diawali dengan tujuan, kemudian identifikasi, kemudian pada rencana aksi dan terakhir yaitu pada tanggung jawab. Dan saya merasa bahwa dalam penyampaiannya itu saya juga telah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jadi ya sesuai dengan apa yang seharusnya ada dalam kriterianya, yaitu menggunakan kata kunci tadi. Dan saya merasa tepat sudah melakukannya. Oke, bagus sekali Bu Novi ya. Saya pun ingin menyampaikan nih pada kesempatan kali ini, menyampaikan hasil observasi yang sudah saya lakukan, lihat dan yang saya dengar juga Ibu Novi telah melakukan penyampaian pertanyaan kepada coach dengan sangat baik, tentunya bebas dari penilaian, kemudian bebas juga dari asumsi, kemudian Ibu Novi juga berfokus pada pengembangan serta menggunakan kata kunci untuk menggali lagi potensi yang dimiliki, terus bagaimana komitmen dan tanggung jawabnya agar si coach ini mampu menjalankan rencana yang sudah dia miliki. Dan lain itu Ibu Novi juga pada coaching tadi juga memenuhi 3 kompetensi menurut saya. Yang pertama yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan menyampaikan pertanyaan yang berbobot. Sungguh luar biasa sekali Ibu Novi. Terima kasih. Iya, sama-sama. Nah, dari hasil observasi tadi, kira-kira nih Bu Novi, apa yang mau dikembangkan lagi kompetensinya Bu Novi? Mungkin yang berikutnya nanti adalah pada poin mendengarkan dengan aktif, secara aktif. Karena kadang-kadang saat ada sesuatu gangguan yang muncul, tiba-tiba terhilangnya gitu, fokusnya menjadi berkurang. Jadi mungkin pada hal itu nanti yang akan coba dikembangkan kembali. Mudah terdistraksi gitu Betul Bu Novi sekali. ya. Oke. Semoga nanti di kegiatan berikutnya Ibu Novi lebih bisa fokus lagi dan bisa kesadaran diri kita jadi lebih penuh Bu Novi ya. Oke. Nah, terima kasih untuk sama-sama. Sepertinya kegiatan kita untuk hari ini cukup sekian. Terima kasih Bu Novi punya waktu buat saya. Terima kasih sama-sama. Saya akhiri ya Bu Novi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.